Setelah gentengisasi, Pak Prabowo melakukan ayamisasi. Itu istilah saya sendiri. Tapi ini adalah sebuah upaya serius untuk memotong dan juga menghilangkan mafia ayam di Indonesia. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Jika kalian melihat secara jeli, kita akan tahu bahwa negara kita ini menuju ke satu arah yang promising, menjanjikan dan penuh perubahan. Maka jika kalian semua kemarin bukan termasuk 58% dan mengharapkan perubahan, bisa saja kalian sekarang ini akan setuju dan bergabung bersama kami. Kaum 58%. Oke. Mas Denny Darko, ini setelah kemarin heboh-heboh Pak Prabowo ngurusin genteng, sekarang Pak Prabowo ngurusin ayam, Mas Denny Darko. Pertanyaan sederhananya adalah, setelah ayam, apa lagi nih? Kita sebenarnya tahu bahwa kecintaan Pak Prabowo terhadap Republik ini sudah nggak usah dipungkiri lagi. Kalau ditanya, ya sebagai seorang tentara yang memang terjun ke lapangan, akhirnya mengakibatkan kondisi-kondisi secara fisikal yang mengubah dirinya di lapangan juga, maka kita tahu bahwa Pak Prabowo ini sepertinya memang melakukan banyak hal yang tidak mungkin dan sepertinya tidak akan dilakukan oleh presiden-presiden yang sebelumnya. Jadi kita harus tahu bahwa ini semua adalah bentuk bagaimana beliau ini tidak akan mengejar kekayaan diri atau apapun lagi, tapi lebih kepada bagaimana beliau ini akan mengubah Pertiwi ini tadi. Dan ini sesuatu yang saya nggak bisa masuk akal saat ada BEM, Ketua BEM UGM bilang Pak Prabowo, Gibran ini rezim bodoh. Ya, saya maafkan dia karena dia masih kecil dan dia harus berpikir lebih panjang lagi menggunakan kata bodoh itu seperti apa. Dan sepertinya dia tidak melihat apa yang orang-orang yang seharusnya lebih pintar seperti saya dan kalian semua ini bisa lihat. Di mana perubahan ini memang terjadi. Tapi selayaknya perubahan, ini bukan revolusi yang akan terjadi secara sontak, drastis, yang akan menimbulkan korban. Tapi jika kita melihat dengan jeli, perubahan ini terjadi. Contoh yang pertama adalah saat pertambangan liar ini juga ditertibkan. Kemudian lahan sawit yang liar ini juga ditertibkan juga. Dan kemudian kemarin beliau masuk ke MBG memotong rantai pasok barang-barang yang dimonopoli. Ternyata MBG ini adalah sebuah pintu masuk. Selain menghasilkan keuntungan, bukan untuk SPPG ya, tapi untuk para penerima manfaat ini tadi, ternyata beliau ini mencoba untuk melihat ini rantai pasoknya itu dapat dari mana. Dan mencoba mencari tahu mengapa harganya mahal. Dari situ pemerintah turun tangan langsung, memotong rantai monopoli yang terjadi. Bahkan sekarang pun kita menjadi masuk akal kenapa banyak perwira TNI polisi itu ada di dalam MBG yang dikeluhkan oleh si Ketua BEM UGM yang katanya, apakah begal udah nggak ada dan sebagainya. Nah, mungkin karena masih mahasiswa, nggak bisa melihat kayak orang-orang yang memang bisa melihat dengan jernih seperti kita. Mereka inilah yang akan nantinya itu melaporkan monopoli ini asalnya dari mana, dan itu yang akan ditertibkan. Sehingga kalau kita melihat itu, perputaran berikutnya tentu saja hati-hati kepada para mafia daging sapi. Karena setelah ayam dan telur, kalian adalah sasaran berikutnya. Tapi kalau kita bilang ya, masih banyak juga masyarakat yang tidak sadar atau mungkin tidak menyadari bahwasanya langkah Pak Prabowo ini adalah langkah jangka panjang yang mana mungkin ini juga salah satu blunder dari pihak pemerintah sebenarnya. Makanya itu, kalau dibilang blunder ya, saya tahu pemerintah belum pandai untuk menyampaikan ini tadi. Tapi makanya itulah, kita perlu makanan bergizi gratis agar pinteran dikit netizen-netizen yang sekarang itu ada. Nggak cuman emosional, gampang dikompori, dan sekali lagi saya tegaskan bahwa asing itu nyata. Mereka itu berusaha untuk masuk di segala lini. Bahkan mungkin nanti saya akan cerita tentang bagaimana pembangkit tenaga kalau nggak salah waktu itu air atau uap yang berusaha untuk dibangun di satu tempat, kemudian didemo, kemudian ini nggak berhasil dibangun, ternyata pembangkit listrik dari negara jiran itu malah dibangun di situ. What a shame. Jadi kalau saya harus bercerita yang itu, mungkin ceritanya akan panjang, lebar, dan lama. Tapi kembali lagi di sini, kita tahu bahwa Pak Prabowo ini sedang melakukan perapihan dan monopoli yang dilakukan oleh asing dan oligarki. Ini coba untuk dipangkas, dihilangkan. Terutama saat kemarin kita juga mendengar
Dan ini mulai dihembuskan juga bagaimana Koperasi Nusantara, Koperasi Rakyat ini sepertinya akan digadang-gadang untuk bisa menyaingi Indomaret dan Alfamart. Jadi sepertinya nanti pembukaan gerai Alfamart dan Indomaret ini akan dibatasi dan akan dibuat sebuah perusahaan persaing atau penyaingnya ini tadi yang akan menyerupai dengan rantai pasok yang akan dibiayai oleh negara. Tentu saja TNI akan ada di sana agar apa? Tentu saja agar nggak bisa dibeli oleh para oligarki ini tadi. Jika memang pada akhirnya, misalkan selama ini MBG pun sudah dijalankan dan diterima oleh banyak, apa tadi bahasanya? Penerima manfaat. Lantas sebenarnya ini kan goalsnya untuk nggak hanya untuk kalangan-kalangan yang mungkin menengah ke bawah begitu, dimana kalangan-kalangan menengah ke atas mungkin juga bisa terdampak. Tapi prosesnya ini seberapa lama Mas Deddy Darko sampai dimana mungkin Pak Prabowo bisa menuntaskan hajatnya ini sampai si mafia-mafia daging, ayam, genteng mungkin itu musnah atau mungkin berkurang sejauh itu? Saya pikir ya akan sampai di periode yang pertama ini. Dan orang-orang yang saat ini menjalankan monopoli ini diberikan kesempatan untuk beralih, untuk datang kepada pemerintah, meminta ampun, dan mereka akan dipersilakan untuk melakukan bisnis yang lainnya, tidak memonopoli sekian lama. Dan Pak Prabowo tahu momen. Dia itu merapat ke Amerika agar orang-orang ini yang tadinya itu bisa saja ngadu ke luar negeri dan terus kemudian mereka ini akan dibantu. Mau ngadu kemana lagi? Karena mereka nggak akan punya tempat lagi. Nah, gue China udah ngasih tahu nih loh, perusahaan yang under invoicing yang ini nih. Sekarang ke US pun juga seperti itu. Maka Pak Prabowo benar-benar secara militerisme dan juga secara intelijen ini berusaha untuk menyelesaikan ini dari luar lalu baru masuk ke dalam. Maka ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dulu yang sering membuat kebijakan yang pro rakyat, yang populis. Tapi ternyata itu tidak melakukan satu perubahan besar yang mungkin saat itu karena Pak Jokowi adalah petugas parti. Temannya Erika Cardina dong sama DJ Brevi. Nah, jadi kita akan tahu bahwa Pak Prabowo ini melakukan apa yang kemarin itu tidak bisa dilakukan. Dibantu oleh Pak Jokowi yang kemarin, kalau kita bilang itu niatnya nggak bisa maksimal, tapi sekarang Pak Jokowi memegang daftar hitam para oligark ini tadi. Disampaikan, dan Pak Prabowo yang menjadi operatornya. Semua dikikis satu demi satu. Bahkan di konten saya sebelumnya yang bercerita tentang bagaimana monolog atau pidato dari Gibran Rakabuming Raka tentang perampasan aset ini adalah sebuah pertanda, sebuah sirine, sebuah trompet sangkakala yang ditiup untuk memberitahukan kepada para oligarki nakal ini, ayolah, hentikan, merapatlah kepada kami, maka kami akan berikan ampun. Maka ini tinggal menunggu waktu. Kita akan urutin saja. Oligarki ini, mereka main di bisnis apa? Semua ini yang akan diambil bagian oleh pemerintah. Bukan artinya mereka dimatikan, tapi diberikan porsi sepantasnya. Kalau mereka sudah cukup terlalu besar, maka sama seperti yang terjadi di China. Kalau pakunya itu nongol sedikit, harus dipalu turun ke bawah. Itu yang sebenarnya sekarang sedang terjadi. Oke, terakhir. Berarti apakah kita bisa bilang sebenarnya rencana Pak Prabowo untuk menertibkan ya dalam tanda kutip oligarki ini sudah sukses? Karena seperti yang kita tahu pas mau gabung BOP ya kan, pihak MUI apa NU sih yang diajak datang ke rumah. Betul. Pulang-pulang setuju yang tadinya itu. Nah, kemarin juga ada oligarki juga, maksudnya ya pengusaha-pengusaha besar dipanggil. Nah, apakah dengan mereka tuh datang kemarin ke rumah Pak Prabowo ini juga kayak berarti mereka sudah mulai menyerah gitu atau mungkin ingin bekerja sama dengan pemerintah? Kalau MUI dan sebagainya setuju, kalau mereka tidak punya pilihan lagi. Karena pemerintah yang sekarang itu nggak bisa diajak kerjasama. Nggak bisa dengan oke nanti kita bagi sekian terus kemudian bolehkan kami membangun gerai lebih banyak lagi. Nggak bisa. Ini jenis pemerintah yang menomorsatukan dulu kepentingan negeri. Baru kami akan mendengarkan kepentingan kalian. Dan jika ternyata itu tidak merugikan negeri, maka mungkin saja kami akan mengabulkan. Sepertinya itu yang sedang dilakukan. Dan ini adalah sebuah langkah yang sangat besar. Akan melakukan atau memberikan dampak yang sangat signifikan. Dan saya yakin ini akan terjadi dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan. Dan nggak pakai lama, nanti hal-hal yang lainnya yang selama ini dimonopoli, ini juga akan bisa diselesaikan. Termasuk di dalamnya adalah bisa saja kita tahu ada sekolah rakyat. Nah ini Pak Prabowo mungkin saja akan membangun tidak hanya sekolah negeri, tapi membangun sekolah-sekolah rakyat yang kualitasnya sama seperti sekolah swasta di seluruh Indonesia. Agar anak-anak yang sudah mendapatkan atau menerima manfaat bisa meneruskan pendidikan mereka dan nantinya akan bisa seperti yang diharapkan. Menjadi sebuah harapan generasi Indonesia Emas di 2045, 9 tahun yang akan datang.
Apakah kalian termasuk yang optimis atau kalian yang pesimis? Tulis pendapat kalian dan komentar di bawah sini. Terima kasih sudah menonton hingga usai konten ini dan berikan dukungan dengan mensubscribe, memberikan like, dan bagikan jika kalian menyetujuinya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.